kita ketemu lagi. Ya ampun, di mana kita ketemunya ini? Di rumah siapa nih coba? Rumah siapa ya? Kira-kira Bapak Ibu di rumah tahu nggak ini rumahnya siapa? Siapa ya? Coba kita cari tahu ya. Yuk, kita masuk dulu yuk. Nah, kita di depan rumahnya nih, Jody. Rumah siapa sih ternyata ini? Ini rumah platinum kita, Mbak Feby. Wah. Platinum pertama kita dari Indonesia, Dr. Edward Huta Barat dan Ibu Katarina Wow, Sihombing. rumahnya bagus banget, Jody. Iya, keren ya, Mbak ya. Kalau gitu kita ketok aja pintunya sekarang ya. Kita panggil Dr. Edward nih ya. Permisi. Sore, Dr. Edward. Waduh, nggak ada yang jawab, Jod. Iya. Mungkin saya telepon dulu gimana? Coba ya. Halo, Dr. Edward. Selamat sore. Selamat sore. Saya udah di depan rumah nih, dokter. Loh, Saya ketok-ketok kok nggak ada yang jawab nih, Dr. Edward. waduh Bang Jody, saya sedang di Jogja Bang Jody, rumah saya yang di Jogja Bang. Oh, ada yang di rumah Jogja. Wah, salah dong nih berarti saya, dok ya. Saya ada yang di rumah Bintaro, dokter. Iya. Bang Jody mau main ke Jogja, saya tunggu loh. Baik, dokter. Kalau gitu kita langsung menuju ke rumah Dr. Edward yang di Jogja nih. Oke, baik Bang Jody, baik. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Akhirnya Sampai kita juga, sampai di Jogja, Jody. Mbak Feb. Wow. Rumah siapa nih Mas rumahnya Jody ya? Rumah yang kita cari-cari Mas Iya, Jody. yang kemarin kita perginya ke rumah yang pertama. betul. Ini rumah yang kedua ternyata. Oke. Luar biasa. Jadi gimana nih. kalau kita ketuk pintunya aja Mas Jody? Boleh, langsung Oke, ya. Kita permisi dulu ya. Oke. Permisi. Selamat datang. Akhirnya kita sampai Mas Jody. Selamat datang di Jogja. Halo, mari. Sebelumnya nih ada bingkisan dulu nih. Oh, iya. Buat dan Bu Rina. Wow, Jakarta. wuhu. Iya, pas Ini lagi dia biopidanya nih. habis. Makasih banyak ya, Pak. Makasih. Mari silakan masuk yuk. Oh, Bu Rina, rumahnya bagus banget ini. Ya, Makasih, Feby. Jangan sih kita datang ke Jakarta, Mas Jody ya. Bener, nggak sia-sia nih ya untuk kunjungan kita nih kali ini nih. Oke, wah kira-kira udah dari kapan Dr. Edward sama Bu Rina menempati rumah ini? Ya, kita menempati rumah ini dari pertengahan Desember tahun 2021 lalu. Gitu. Jadi ya pertama kali kita datang ke sini tuh bawa dari keluarga saya. Gitu. Bawa ke sini. Lalu keluarga Edu baru kemarin nih, baru beberapa hari yang lalu nginep di sini gitu. Merayakan tahun baru di sini. Gitu. Karena kalau budayanya orang Sumatera Utara tahun baru pasti kumpul Iya, keluarga iya. semua, nggak boleh kemana-mana Mas Jody. Nggak Benar. kayak Mas Jody. Setelah 2 tahun pandemi, Oh, iya. biasanya kan tiap malam tahun baru kita kumpul, 2 tahun absen. Kemarin kita kumpul di rumah orang tua dan kita liburannya ke Liburannya ke rumah Jogja. kampung Jogja ini. 2 tahun absen nggak ketemu keluarga, dan tiba-tiba langsung di rumah baru. Iya, Gimana iya. rasanya Bu Rina? Aduh, seneng banget lah bisa bawa keluarga besar ke sini tuh rasanya bangga ya. Iya, Bangga ya, dan ini semua kan ya karena doa orang tua juga. Betul Ya, kita sekali. bersyukur banget Mbak Feby. Oke. Ya itulah pencarian awal rumah ini. Kita waktu cari rumah di Jogja 1 tahun itu kita cari
yang kalau keluarga nginep semua bisa dapat kamar, Oke. semua bisa dapat tempat tidur. Ya akhirnya Tuhan izinkan bisa dapat rumah ini. Jadi memang tujuannya sebenarnya untuk acara keluarga sendiri, Untuk kita dan keluarga kita. Iya. Dan berkembang, ternyata setelah itu berkembang nanti kita nanti bisa Ternyata ada tujuan yang bisa berkembang dari apa yang Dari sebuah tujuan mulia, dari gitu kan. mimpi. Ini yang terwujud lagi berarti nih ya. Iya, betul, Dari betul Rina ya, banget. Sama Iya. Kolek luar biasa. Iya, itu dia Bang Joni. Bu Rina, lihat isinya. Ayo, Oke, jalan-jalan. silakan, Kita mari, lihat let's sini. go. Oke, Yuk. Mau pilih yang mana? Kita coba ya. Yuk. Yuk kita lihat kamarnya. Ini dari bentuk awalnya udah kelihatan bentuk begini Bu. Desain apa ini Bu jenisnya Bu? Jadi awalnya tuh kita pengen yang bener-bener Jogja banget Jogja, gitu. Tapi makin oke. lama makin berkembang malah. Jadi kayak luar negeri Bu, kayak Iya, malah ada yang bilang ini kayak Santorini, Santorini, kayak Mykonos Mykonos, gitu kan ya. betul. Ya lucu juga jadinya. Senang aja nih. Nah, Oh, ini kamarnya. kamarnya, oke. Yuk kita lihat yuk. Kalau misalnya ada yang punya Keluarga. anak, keluarga kecil, ya orang tuanya di bawah, anaknya di atas. Nah, anak-anak seneng banget nih. Iya, Keponakan saya kemarin iya. ada Gwen, ada Ganda. Mereka seneng banget berebutan malah mau oke. tidur di atas gitu. Saya juga pengennya di atas. Nah, ini Gitu. ada kamar Oh, mandinya kamar juga mandinya di di sini, sana. oke. Iya, Iya, semua iya. kamar mandi. Semua kamar ada kamar mandinya. Kamar yang ini sama kamar yang sebelah beda nggak Bu? Oh, beda. Kita lihat aja yuk. let's Kita go. lihat aja yuk. Oke, kita lihat Kita lihat juga aja yuk. yuk. Nah, jadi kamarnya itu ada 6 Mbak Oh, Feby. ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, ada 6. Ya, Karena kita keluarga besar keluarga besar, gitu kan. oke. Jadi kalau cuma 4 kurang. Oke. Jadi pas lagi kumpul keluarga Bu Rina, Semuanya keluarga dapat Dr. kamar Edo, semuanya datang masing-masing. sini Iya, jadi cukup nggak ya? lumpluk-lumpluk Oke. gitu. Oke. Nah, ini nih kamarnya nih. Ini dia kamar satu lagi. Nah, ini nggak ada tempat tidur bertingkatnya. oke. Jadi ini yang ya untuk standar berarti. ya untuk Standar. pasangan lah gitu. Dan kalau ada baby ya masih bisa deh Oke, di masih kamar cukup. ini gitu. Cukup lah. Gimana, lumayan ya? Iya, lumayan Oke banget, kan? Bu Rina, Kalau ya. orang tua kita tidurnya di sini. Iya, oke. Gitu. Ya ini kan semua kan bermula dari impian. Iya. Dulu waktu kita beli rumah di Bintaro juga gitu. Waktu kita beli, saya udah memutuskan beli rumah kamarnya cuma 3. Terus kita udah deal nih, sudah hampir tekan kontrak. Tiba-tiba istri saya bilang, nanti keluarga kita banyak, mitra kita banyak, mana cukup. Dan udah abis itu besoknya kita balik lagi ke developer, ganti kontrak baru, kita beli rumah yang Lebih besar. kamarnya lebih banyak, 5 gitu. Jadi total waktu itu 7 kamar. Jadi jangan pernah takut punya impian besar. Yes. Nanti Tuhan kasih jalan gitu. Waktu di Bintaro itu tahun 2012, Feb dan Bang Jody, saya nggak berani masuk ke kantor developer karena saya mikir, aduh besar sekali, mahal sekali, gimana cara bayarnya. Tapi istri saya meyakinkan bahwa For Life nanti akan membuat ini semua selesai. Nah, jadi sama dengan Jogja yang kita beli sekarang, filosofinya adalah bukan hanya untuk kita berdua, tapi Untuk menyenangkan keluarga. Lalu mitra-mitra kita juga bisa menikmatinya karena mereka bisa nginep berapa banyak di sini, mungkin bisa nginep 20-30 orang bahkan Yes, bisa benar. menginap dengan nyaman gitu. Iya. Itu yang saya dan istri saya pahami, dan itu yang kita bagikan ke mitra-mitra. Ayo harus punya impian besar karena kendaraannya udah tepat. Iya. Seperti itu. Ya, Nah, inilah kenapa 6 dan bukan 6 sebenarnya jadi 7 kamar. 7 kamar sebenarnya. Ya, udah. Nanti kita intip ya. Iya. Oke, kita lihat kalau gitu kamar selanjutnya. Ya, Bang Jadi. Ayo. Rina kolam renangnya Ternyata ada kolam renang. Ya ngumpet kolam renangnya ngumpet di belakang dia. Kita terinspirasi sama Ko Rudi dan Bu Heni. Iya. Kita
rumahnya Bu Heni sama Pak Rudi juga nanti. Oke, kayaknya unik nih kayaknya dok. Ada air mancurnya juga nih. Iya. Kira dari siapa nih yang desain Burina lagi juga nih? Iya, Dok? kalau ada suara air gini kan tambah tenang Iya. gitu ya, tambah nyaman, pengen nyemplung gitu. Iya. Waktu kita beli ini kosong, tanah aja. Iya, ini Masih tanah tanah. kosong. Ini yang kita bangun. Harus dibangun tadi. Kalau ya kalau yang lama rumah 6 kamar kita renovasi kan. Tapi untuk bangunan ini kolam renangnya, kamarnya, Iya. ruang keluarga ini dari nol kita bangun. Jadi sebelumnya ini bener-bener Bener-bener kosong. beda banget sama yang Iya. sekarang ya. Banget. Ya, Oke. Beda banget. Tapi desainnya keren banget loh. Iya. Iya, iya, Yang terima kasih, desainnya Pak apa Jody. nih? Dengar-dengar Burina katanya yang desain nih ya. Iya. Ya banyak belajar sih dari Google. Tapi Bu Rina punya basic desain memang ya? Enggak, sama sekali enggak lah. Kok sama Enggak, ngarang-ngarang aja. Ini luar biasa banget. Iya, ngarang-ngarang aja. Iya. Nah, Ini untuk fungsi ruang keluarganya. Iya, jadi ini ruang Dr. keluarga. dan Burina ya. Untuk ngumpulnya nih di sini. iya, ya. di sana ruang tidur, di sini ruang hangouts. Oke. Gitu. Ya dari pengalaman kemarin kita bawa keluarga semua ya senengnya kumpul di sini semua gitu. Dari pagi sampai malam kecuali pas lagi keluar ya. Dan akhirnya jadi ruang yang sangat menyenangkan buat keluarga. Iya, soalnya terbuka kan, angin sepoi-sepoi gitu ya kan, memandang anak-anak yang sedang berenang gitu ya, itu indah aja pemandangannya buat kita. Jadi keluarga semua datang ke sini ke Jogja. Kenapa Iya. pilihannya Jogja, Bu Rina, Dokter Edu? Nggak tahu kenapa tuh tahun lalu tuh jatuh cinta aja, Sama Jogja. ya sama Jogja, dan memang sudah ada di dream list kita gitu. Kita pengen punya rumah di Jogja, rumah liburan di Jogja, kayaknya enak ya. Dan jaraknya juga nggak terlalu jauh, seluruh keluarga bisa ngumpul gitu kan, ya udah Jogja. Ini ada di dream board Ibu itu ya? Iya ada, ingat nggak pernah ke rumah? Iya, Pak iya. Jody ya? Siapa yang pernah ke rumah ya? Yang lihat Dreamboat. Nah di situ kita memang bikin rumah liburan Jogja tahun 2021. Coba tuh Feb. Langsung tercapai. Tulisnya Tuh sampai merinding. 2019 ya. Iya. Itu 2009. Dan itu benar-benar terjadi di tahun 2021. Nggak tahu, kayak ketarik aja gitu. Ketarik, lama-lama ya jadi beneran. Berbarengan pandemi dan salah satu aktivitas kita waktu pandemi itu kita berdua itu sebulan sekali bahkan sebulan 2 kali bisa ke Jogja sampai ke Bali bawa mobil. Jadi yang makin memperkuat memang dream board yang ditulis sama kita berdua untuk punya rumah liburan di Jogja itu makin terasa vibe-nya gitu, makin terasa getarannya untuk harus segera dapet. Nah, dan kenapa kita tulisnya 2021 karena memang ada upaya yang harus dilakukan kan. Iya. Setelah satu tahun kita mencari lokasinya, datengin semua tempat. Nggak tahu kita berapa ratus rumah yang kita datengin Iya sepanjang betul. tahun itu waktu itu. Jadi Dreamwork itu ternyata ada hasilnya ya. Dok. Oh iya pasti Pasti. akan ada hasil, pasti akan ada hasil. Dan satu pelajaran yang kita juga mau share ya, kenapa harus ditulis gitu ya. Nah, kita kemarin hampir beli yang di Bandung. Iya Ya. betul. Hampir deal gitu ya. Setelah beli Jogja, ada tawaran di Sebenarnya udah Bandung. deal. Sebenarnya udah deal. Sebenarnya udah deal. Harganya udah deal, udah kasih harga, kita udah siap mau bayar. Tapi ternyata batal karena pemilik rumah membatalkan penjualan. Iya. Udah sedih banget. Sedih. Tapi kita tahu, oh iya, kita memang tidak membuat impian itu secara nyata, secara jelas. Kita nggak tulis gitu rumah impian di Bandung. Iya betul. Kita nggak tulis Nggak gitu. masuk di Dreamboard. Iya. Nggak masuk di dream board. Oke. Cepet-cepet ya langsung bikin habis itu. Ya. Jogja. Makanya kan dibilang bahwa impian yang tidak ditulis itu adalah angan-angan. Jadi bayangkan kita punya uangnya, tapi tidak bisa kejadian gitu. Iya. Nggak terwujud ya. Sementara Belum Jogja gitu ini, ya. Jogja ini memang ditulis secara spesifik, terus kita cari sungguh-sungguh gitu. Kita minta Tuhan sediakan, kita nggak mau keluar duit yang banyak, tapi dapatnya yang bagus. Kita tulis semua gitu. Betul. Beda dengan yang Bandung. Nah itulah sepertinya angan-angan. Padahal secara uang sudah siap, tinggal bayar. Tapi malah dibatalkan sama penjual. Ya seperti itu. Itulah pentingnya kenapa impian itu harus ditulis secara spesifik. Yes. Benar. Dalam batas waktu jelas gitu.
Seperti itu pelajarannya. Ya, ini rumahnya udah indah banget nih, Dokter Edward dan Bu Rina. Kira-kira ada nama rumahnya atau apa nih? Iya, ada panggilannya nggak untuk rumahnya nih? Apa Bang? Iya. Namanya dari istri saya. Oh, apa tuh namanya? Kita bilangnya Rumah Bu Rina. ya namanya kita sebutnya Ruang Rindu Malioboro. Oh, Ya, Ruang Rina Edu di Malioboro. Gitu. Jadi rindunya itu ternyata adalah gabungan dari Bu Rina dan Dokter Edward. Lucu nggak namanya? Lucu nggak? Kenapa ide? Ya kepikiran aja tiba-tiba. Rina Edu gitu. Ya di Jogja ada ruang nih buat kita berdua. Makanya Rina bilang ruang rindu Malioboro. Ruangnya Rina dan Edu. Kirain untuk melepas rindu ke Jogja, jadi pas lagi rindu ke Jogja, ternyata itu gabungan nama ya. Iya, tadi kita udah sedikit keliling nih, belum ada satu bagian belum ya, tapi luas ruang tanahnya berapa nih kira-kira Dokter Bu Rina? Kayaknya cukup besar ya, dari depan jadi tadi kita sampai ke belakang nih. Iya, kita bersyukur Tuhan izinkan kita bisa punya rumah ini. Luasnya ini 460 meter. Iya. Iya, betul. Cukup besar loh. Lebarnya kurang lebih hampir 12 meter ke belakang. Ya, 460 berarti kurang lebih hampir 25 meter ya ke belakang ya. Iya. Seperti itu Bang Jody. Ya, dan ini tanah kosong, kita bangun ruang keluarga, kolam renang, dan ada kamar utama di atas. Ke atas yuk. Boleh? Silakan. Oke, terima kasih Dokter. Yuk. Nah, Juga ada motif. iya nih. Motif batik nih. Ruangan yang terakhir. Yes. Dan ternyata adalah ruang utama ya Bu ya. Kamar Wow, utamanya. Ini kamar utama nih. tapi makin keren ya Dokter Bu Rina dan Mbak Feby. Tadi kamar-kamar yang di depannya aja udah keren banget. Iya. Terus udah ada kolam berenang, Betul. ruang keluarganya tadi keren banget. Ini ternyata lebih keren lagi. Coba kalau bisa dilihat Mas Jody, ceilingnya tinggi dengan Oke. desain yang unik, kemudian lampunya kontras sama temboknya. Cakep banget ya. Bener-bener. Luar biasa, Bu Betah Rina. nih. Saya mau sewa Hobi begini. dan hobi. Saya nanti. Waktu ditunjukin gambarnya, saya nggak bisa bayangin apa-apa. Tapi pas kita datang dari Jakarta untuk ngecek bangunan, pas lihat, ih gila kok bisa gini ya? Keren banget ya gini. Saya sampai kagum sama istri saya. Ya, makasih sayang. Ya, ini juga spot favorit nih. Saya juga suka banget. Ini nama bay window. Ini salah satu impian saya juga nih punya bay window seperti ini. Oke. Sambil duduk-duduk, baca-baca buku. View-nya ke swimming pool. Ini bisa lihat gunung juga Bu. Bisa. Itu kan langsung kelihatan loh. Langsung kelihatan loh. View. Kolam berenang Ya, tuh. Wow, bagus banget. Kalau lagi rame dibawa keluarga, ya kita sini bangun tidur santai, ngelihat enak banget gitu. Oke. Bisa dapat inspirasi nih ya Dok ya, Iya. untuk bisa mengembangkan orangnya lagi nih. Iya, Yes. karena nanti dari sini langsung pindah ke meja kerja untuk kerja gitu kan. Nah, ini dia nih. Jadi setelah dapat Working inspirasi space-nya. di sini langsung dituangkan nih inspirasinya. Yes. Ya, Dokter Edward. Iya, jadi ini kemarin saya gunakan pertama kali dalam acara kick off untuk organisasi bisnis saya di tahun 2022. Oke. Dan saya percaya ini akan jadi permulaan yang menjadi berkat besar bagi setiap mitra yang Amin. mendapatkan materi training waktu kick off kemarin. Iya, Jadi disinilah kalau di Jogja ini ruang kerjanya nih. Jadi walaupun di Jogja tetap aktivitas jalan banget. terus ya Dokter Iya, Edward, karena- ya. Saya jatuh cinta sama industri network marketing karena di industri ini kita itu hanya bisa sukses kan kalau kita membuat orang lain sukses. Di bidang saya kedokteran, sebelum saya masuk dalam industri network marketing, saya punya klinik Bang Jody. Saya punya karyawan dokter 10 orang. Goal di awalnya sama, membuat mereka sehebat saya sebagai dokter. Tapi membedakan adalah ketika kita kasih ilmu segala macam, tiba-tiba mereka bisa lupa atau berdiri sendiri, pindah dan lain sebagainya. Sementara dalam industri ini kita membantu mereka menjadi lebih hebat, lebih jago dari saya,
dan mereka bisa meraih impian mereka dan bisa membuat sama-sama senang, bahagia. Saya senang melihat mitra-mitra tuh yang menurut saya mereka tuh lebih hebat. Waktunya akan tiba dan banyak lagi nih buat teman-teman lain calon-calon berikutnya nih, Bang Jody. Seperti itu. Iya. Masa depan cerah banget for life Indonesia. Hampir setiap malam nih Edu di sini. Iya. Zoom. Iya. Saya menemani dari Bay Window. Iya. Pernah coba satu kali di meja bawah, tapi kayaknya feel-nya dapatnya di sini. Oke. Di ruangan ini ya. Iya, Oke. betul sekali. Oke. Betul sekali. Mitra for Life, kita kembali lagi nih bersama dengan platinum kita Dr. Edward dan Ibu Katarina Sihombing ya. Ya, tadi kita sudah keliling ya Mbak Febi ya, rumah yang sangat luas dan sangat indah. Kapan nih kita punya rumah kayak gini nih Mbak Febi ya? Kalau katanya Dokter Edu, jangan kalah sama pantangan. Soalnya kita punya impian, kita juga bisa punya kayak gini ya dok ya. Amin, semoga ya Mbak Febi ya. Fokus sama impian supaya bisa seperti Dokter Edu. Jangan tantangannya yang dilihat terus. Oke, nah sekarang kita akan sedikit berbincang-bincang Mitra for Life dengan Dr. Edward dan Bu Rina, yaitu mengenai pencapaian-pencapaian yang mereka sudah raih juga Ya, betul Mas Jody. Tapi mungkin kita mau sedikit kilas balik kali ya, Betul, Mbak betul. Febi ya, karena mungkin ada mitra-mitra baru yang juga baru menyaksikan juga ini, ingin sedikit tahu nih sejarah dari Dr. Edward dan Bu Rina. Mungkin Iya. kalau bisa di-sharing mungkin dari masa kecilnya bisa kita diceritakan Masa sedikit. kecil Dokter nih, Edu, Mbak. masa Iya, kecil Bu dan Rina, ketemu sampai bisa akhirnya join di For Life dan jadi seperti sekarang ini dok. Ini sisi yang belum pernah kita tahu dari seorang platinum. Iya. Jadi kalau saya sendiri itu anak pertama dari 6 bersaudara. Ya, di keluarga saya itu belum ada yang sarjana. Belum ada yang sarjana. Ayah saya adalah seorang satpam, ibu saya ibu rumah tangga dan buka warung, ya jualan bensin, tambal ban. Bapak saya kalau pulang kerja, tambal ban gitu ya. Jadi kita 6 bersaudara ini dididik keras oleh orang tua. Jadi orang tua saya selalu bilang, bapak saya selalu bilang itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala agar anak-anaknya bisa kuliah, ya bisa sekolah tinggi. Jadi singkat cerita kita 6 bersaudara itu, saya bisa jadi dokter, adik saya nomor 2 sarjana farmasi, yang nomor 3 itu Tarakanita dan juga psikologi UI, ya. Yang nomor 4 itu kuliah, nomor 5 polisi, nomor 6 juga bisa masuk kuliah waktu itu. Jadi dari situ saya bisa melihat bagaimana perjuangan orang tua yang hanya seorang satpam tapi memiliki impian yang besar. Dan akhirnya saya bisa masuk kuliah kedokteran, lulus, dan pada saat kuliah itulah saya kenal dengan Rina, dan kenalnya bukan di kampus, kenalnya di gereja waktu itu, dan kita sepakat jalan bareng, dan jalan bareng itu kita sudah mulai berbisnis. Kita mulai berbisnis berdua, yang kita lakukan jual kaset kosong buat rekaman anak-anak sekolah kuliah ya, jual loose leaf, jual kue, jual roti, jual apalagi deh, macam-macam ya dulu kita berbisnis ya. Karena memang pada dasarnya baik orang tua saya maupun orang tua Rina, nanti Rina bisa cerita sedikit, bukan dari golongan orang tua yang mampu gitu, yang berada gitu ya. Saya SD aja uang jajannya Rp50, saya masih ingat itu. SMP 100, SMA 300 uang jajan saya tahun 91. Dengan uang Rp300 mana bisa jajan. Masuk kuliah saya cuma dikasih ongkos pulang pergi Rp600 tahun 94. Jadi bayangkan, memang saya dipaksa atau terpaksa mencari uang tambahan, mencari penghasilan tambahan biar bisa sedikit mau jajan ada uang gitu ya. Karena kalau ngandelin dari orang tua nggak mungkin. Yang paling berkesan itu yang dia sambil kuliah jualan roti unyil. Jadi kadang-kadang saya kasihan. Pagi berangkat, ambil sendiri ke Bogor, baru pulangnya kuliah gitu. Kalau itu emang sedih lihatnya.
dia ikut memperjuangkan rumah tangga kami dan membantu adik-adiknya dan meneruskan kuliahnya. Jadi emang itu waktu itu paling sedih. Saya suka kalau dia berangkat ngambil roti gitu jam 4:30 pagi. Sorenya kuliah, saya suka nangis. Pada dasarnya sudah ditempa oleh orang tua untuk punya usaha, untuk berbisnis, karena memang harus ada penghasilan tambahan. Nah, itu sedikit tentang latar belakang keluarga saya. Dan pada akhirnya, mungkin Rina dulu juga cerita bisa tentang... Boleh, Bu. Iya. Gue mau tahu sedikit nih. Ketemu di mana nanti. Saya lahir anak kedua, saya ada 4 bersaudara. Papa saya seorang pegawai negeri dan ibu rumah tangga. Ya masa kecil boleh dikatakan saya senang banget karena papa saya itu suka jalan-jalan, jadi nular ke anak-anaknya. Jadi kalau kita jalan-jalan itu hampir setiap weekend deh, pokoknya cuma diajak berenang atau cuma ke puncak gitu ya. Nah berjalan-jalan itu sampai saya kuliah loh, papa saya masih ngajak jalan-jalan. Nah kalau lagi jalan-jalan gitu saya tuh di perjalanan tuh ya suka berpikir, ah nanti gue juga mau jalan-jalan kayak begini, terus-terusan pengen banget jalan-jalan gitu. Dan itu kejadian gitu, dan itu seneng banget bisa seperti itu. Nah kembali masa SD saya, SMP, SMA sama seperti nggak jauh-jauh beda lah sama Edu ya, dengan orang tua yang pegawai negeri ya uang jajan ya seadanya gitu. Bahkan sampai saya kuliah ya kita udah kayak join bisnis gitu ya, berduaan nih, dari pacaran nih kita udah suka join bisnis. Dan waktu saya kerja sekalipun itu saya juga masih jualan loh. Jadi waktu itu saya gaji itu bukan gaji kecil. Gaji saya tahun 2005 itu terakhir saya bekerja, itu take home pay saya itu 11.700.000. Take home pay saya itu ya, take home pay saya. Tapi saya juga masih jualan catering. Jadi saya ke kantor tuh masih nenteng-nenteng tuh. Nggak malu ya Bu? Nggak malu sama sekali, karena ya mama saya tuh juga kepengen dapat uang tambahan, tapi nggak mau dari anaknya aja gitu. Apa yang bisa mama lakukan gitu? Ya udah mama masak, aku yang bawa ke kantor. Sewaktu dia kerja, bikin catering dong. Mamanya bikin catering, bawanya ke kantor. Dia nggak peduli dia nenteng begini, nggak peduli dia. Nenteng dia begini. Padahal dia di situ. Dia tuh sudah hampir sudah manajer. Office manager dia. Tapi dia masih mau tenteng. Buat dia nggak masalah yang seperti itu. Nah, saya sama sekali nggak ada malu di situ. Saya pikir, ya ini mencari uang gitu. Dan kedepannya tuh kepengennya tuh, kayaknya gue nggak pengen gini-gini banget gitu. Gue pengen jadi bos gitu. Pengen banget jadi bos. Karena ngeliat bos saya ya, dia punya supir. Sampai aqua galonnya pun dibayarin sama kantor gitu. Ya saya juga kepengen punya kehidupan yang nyaman, yang gak mikirin duit gitu. Nah ya kita pacaran tuh, iya yang mirip gitu kan. Dia suka jalan, terus tukang makan, tukang kulineran gitu. Senang cari duit. Ya kita sama-sama. Kita mau ngapain ya? Gitu. Pernah ya waktu itu saya pulang kantor, Edu tuh sering jemput. Nah kita tuh makan ke Pondok Indah Mall. Terus selama jalan-jalan di mall, itu dalam hati tuh, aduh gue pengen beli yang ini, gue pengen beli yang ini, gue pengen beli yang ini. Nih bang, ntar pasti kebeli semua nih yang ada di mall ini. Itu saya bilang gitu sama Edu. Dan bahkan bukan hanya itu, kita punya mall. Ya bang ya. Padahal itu pulangnya masih naik bajai, nggak sih? Masih naik metro mini. Kita sebutnya punya mall. Iya, kita sebutnya kita Punya akan mall di seluruh berbagai kota Indonesia. di Indonesia. Nanti kita datengin mall kita satu-satu. Nah, kayak gitu. Itu udah kita bicarain dari pacaran. Iya. Ini Kita sampai kita sebutnya waktu itu mall ya, karena kita memang main ke mall. Iya, itu masih sambil nunggu bajai di halte di depan Pondok Indah Mall. Itu kita lakukan perbincangan itu sampai naik di bajai sampai ketawa-tawa. Iya. Lucu ya, ntar kita misalnya di Medan nih bang, nanti kita ngecek mall kita gitu kan. Terus belum. Wah ya ini mallnya kayaknya agak kotor nih, perlu kita bersihin. Kita perlu tambah toko ini nih. Pokoknya lucu-lucuan aja, ketawa-tawa gitu berdua. Iya. Dan itu kayaknya sudah terjadi. Kalau saya sama Edu bilangnya itu sudah terjadi gitu.
mall kita alias mitra-mitra kita ada di seluruh Indonesia yang kita bisa datangi setiap saat untuk melihat keadaan mereka gitu, dan itu enak banget. Ya, jadi saya kalau kerja dulu jadi dokter itu Senin pagi berangkat dari rumah, itu pulang Sabtu pagi jam 9. Rutinitasnya kayak gitu. Nah, suatu ketika terjadi obrolan sama bos saya, senior saya lah, saya panggilnya Bang gitu ya. Terus dia panggil, "Du, lu mau kaya raya nggak?" Wih, pertanyaan, itu kan pertanyaan yang menyenangkan sekaligus menyakitkan kan. Tergantung respon kita apa kan gitu. Jadi saya jawab, "Iya dong Bang, gue pengen kaya raya." Terus dia tanya, "Lu mau kaya raya seperti apa?" Dokter banyak loh yang kaya raya, tapi mereka nggak punya waktu, Du. Praktek dari pagi, kadang sampai pagi lagi, tidur cuma 2-3 jam, habis itu praktek lagi. Duitnya banyak, Du. Lu mau kaya raya kayak gitu? Wah, mikir juga kan. Terus kaya raya yang gimana Bang? Iya, lu kaya raya kayak gue. Bayangkan lu dalam waktu 20 tahun, lu bisa punya 4 atau 5 rumah sakit. Dimana setiap rumah sakit itu nanti akan memberikan penghasilan bersih buat lu 100 juta atau 200 juta. Lo ongkang-ongkang kaki di rumah, lu bisa punya penghasilan 400 sampai 800 juta. Lu kaya raya, lu punya waktu. Wah, itu saya langsung ambil action. Besoknya saya datang ke rumah orang tua saya, mau pinjem duit. Saya bilang sama ibu saya, "Mah, saya mau bangun klinik nih." Dan ibu saya bilang, "Gak ada duit, dari mana duit?" Gitu kan. Langsung. Saya sampai nangis tuh, ya ampun, anaknya mau usaha gitu. Akhirnya kita pinjam duit ke bank. Kita pinjam duit ke bank, bangun klinik. Suatu ketika ada pasien kecelakaan, saya harus jahit. Jadi saya jahit, sebenarnya kalau secara medis 7 jahitan cukup. Cuma saya bilang sama bapaknya 11 jahitan. Jahat ya, jahat sekali ya. Dan selesai dijahit, bapak itu datang ke kasir. Di kasir, saya dari ruang praktek, saya dengar bapaknya bilang gini sama kasir saya, "Mbak, saya nggak punya duit, boleh dicicil nggak?" Wah, di situ saya langsung buka pintu, "Pak, nggak usah bayar. Sampai Bapak perawatan luka, kontrol, sampai sembuh nggak usah bayar." Nah, disitulah saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau kaya raya, mau punya banyak waktu. Saya senang ngumpul sama keluarga saya, tapi saya nggak mau cari duit kayak gini. Kasih saya jalan lain. Kasih saya jalan lain, gimana saya bisa kaya raya, saya bisa hidup bebas, tapi bukan dengan cara seperti ini. Itu doa saya hari itu. Suatu ketika datanglah sepupu saya, namanya Pak Ronald Lubis, yang sekarang jadi upline saya, ya peringkatnya bronze, jadi sponsor saya. Jadi disitulah dia datang pada saya, minta pendapat. "Du, ini ada perusahaan MLM, produknya kesehatan. Menurut lo bagus nggak? Kalau bagus, gue mau join." Jadi dia bilang ke saya, dia nggak ngajak saya, dia bilang, "Pendapat lo nih, kalau produknya bagus, gue mau join." Ya udah, saya pelajari malam itu dan saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, saya cuma mikir 2. 1, ini kalau pasien saya tahu tentang produk perusahaan ini, maka orang sakit akan drastis berkurang dan itu akan jadi masalah bagi dokter, bagi saya. Berarti pasien saya nggak gampang sakit. Itu pemikiran saya pertama, gila ini produk sadisnya setengah mati gitu kan, dahsyat banget gitu, knowledge-nya, research-nya, pengalaman-pengalaman orang dengan produknya, transfer factor itu bagaimana, ilmiahnya, itu saya nggak bisa tidur malam itu. Itu pikiran saya yang pertama. Nah, tapi yang membuat saya tuh jatuh langsung ting gitu adalah pemikiran saya yang kedua. Apa itu? Wah, ini kalau produk orang taunya dari saya, maka saya akan luar biasa nih. Pasien akan sembuh. Terus bisnisnya saya masih ingat banget itu di dalam namanya flip chart ya, waktu itu saya dititipin flip chart, saya lihat ada marketing plan penghasilan bisa sampai 1,2 miliar kalau sampai peringkat platinum. Saya bilang gila nih, tajir melintir nih gue nih kalau gue bisa dapat 1,2 M nih. Apalagi pasien jadi nggak gampang sakit, cepat sembuh gara-gara produk yang luar biasa ini. Nah udah di situ akhirnya saya bilang sama abang saya, "Bang, bisa nggak temuin saya sama orang yang lebih ngerti?" Itu satu. Yang kedua, saya bilang sama istri saya, "Dek, Bang Ronald ada nawarin MLM, Dek. Kayaknya bagus banget gitu." Istri kan waktu itu dengan rasionalitasnya, dengan logisnya, pikirin dulu, itu belum tentu segala macam. Pokoknya normal lah sebagai buffer ya, penetralisir.
Tapi akhirnya saya membuat keputusan yang dia tidak tahu apa-apa. Jadi pas saya ditemukan sama orang yang lebih ahli, waktu itu ada Bapak Sadikdin dan juga Pak Zakaria almarhum, Pak Haji Zakaria. Lalu saya bilang, saya join gitu. Saya join, saya gabung. Saya ambil ATM. Bang Ronald belum join. Jadi gini ceritanya. Abang saya diajak sama temennya. Abang saya minta pendapat saya. Saya bilang saya mau join, padahal yang dua belum join. Akhirnya digabung bareng nih. Tiga-tiganya. Tapi cara saya gabung nih, Mbak Feby, Bang Jody, saya diam-diam ngambil ATM istri saya. Wah, nggak tahu tuh, Bu. Nggak tahu. Istri saya nggak tahu. Saya ambil ATM, saya ambil uang cash, saya bayar saya join, saya daftar, dan saya diberikan produk. Jadi saya pulang ke rumah, saya masih ingat banget nih. Dek, abang udah join. Apaan tuh? Ini produknya. Produknya banyak kan, ada 12 botol. Ada 12 botol. Itu namanya paket diamond. Ambil paketnya, namanya dulu ada paket diamond, 12 botol. Terus istri saya, duit dari mana? Dari ATM gitu kan. Akhirnya saya masih ingat istri saya bilang gini, yang penting kamu serius, kan udah keluarin duit. Jadi ceritanya waktu itu istri saya sudah nggak kerja. Karena istri saya ini sedikit balik lagi, apalah artinya uang kalau sakit-sakitan. Istri saya tuh sakit-sakitan terus. Gajinya gede, tetapi beban pekerjaannya dia harus tengah malam nunggu meeting sama orang dari US. US kan pagi tuh ya. Terus kita pulang jam 2 pagi, saya jemput istri saya ke kantor jam 2 pagi baru pulang. Pokoknya sering sakit lah, sering dirawat. Jadi saya bilang sama istri saya, ngapain lah, percuma gaji gede kalau kamu sakit-sakitan. Udah, berhenti kerja. Nah, waktu berhenti kerja adalah sedikit uang. Itulah yang saya ambil untuk gabung. Untung platinum. Nah, jadi itulah singkat cerita dari kecil, sekolah. Rina tadi nggak cerita, dulu waktu kuliah Rina, itu makannya telur dibagi dua. Karena orang tuanya kan uangnya nggak ada, pegawai negeri. Saya kos dulu waktu kuliah. Istri saya kos, itu telur dibagi dua. Nggak tahu masak Indomie dibagi dua juga atau enggak sih? Enggak. Tapi telur loh dibagi dua. Makanya saya waktu itu, ayo kita harus cari uang tambahan nih. Agar kita bisa nonton, kita bisa makan yang lebih enak. Nah itulah perjalanan kita sampai saya mengenal For Life dari abang sepupu saya bernama Pak Ronald Lubis. Gitu Bang Jody kalau pertanyaannya yang tadi itu. Nah kita mau tanya juga Dokter Edu, apa sih support dari orang tua, dari keluarga Bu Rina, keluarga Dokter Edu? Karena kalau pasangan suami sudah pasti itu pasti akan sangat saling support. Tapi dari keluarga sendiri, apalagi seorang dokter tiba-tiba suruh jualan suplemen kesehatan gitu Dok. Itu gimana gitu Dok ceritanya? Ya kita percaya banget ya bahwa orang tua hanya dengan doanya saja bisa merubah banyak hal, kan gitu ya. Jadi kalau saya pribadi dulu, ketika saya masa transisi, dari seorang dokter dengan punya 2 buah klinik ya dengan pasien yang lumayan waktu itu di usia muda saya ya artinya sebagai seorang dokter saya punya karir yang akan cemerlang di kemudian hari. Tiba-tiba datang ke orang tua minta izin untuk menjual 2 buah klinik dan pensiun jadi seorang dokter untuk fokus mengerjakan For Life. Itu orang tua saya bilangnya begini, marah, marahnya luar biasa. Karena menurut ibu saya adalah kamu nih nggak, orang tuh susah loh jadi kamu punya klinik. Ini lagi ngerjain usaha yang nggak jelas juntrongannya. Mama nggak setuju gitu. Ungkapan dia seperti itu ya. Nah sementara kita datang ke rumah orang tua Rina, ke mertua saya. Ibu mertua saya cuma bisa duduk diam dan mungkin waktu itu menangis nggak ya, saya lupa ya. Kayaknya gini-gini aja dia. Iya dia diam gitu, mungkin sambil mikir anakku mau dikasih makan anak apa? perempuan, iya mungkin gitu, anak perempuan gue mau dikasih makan apa nanti ya. Udah lumayan mulai merintis karir yang baik, punya 2 klinik gitu ya. Tapi saya percaya banget bahwa hanya dengan doa itu bisa merubah banyak hal dan dukungan orang tua yang kami terima ya. Jadi waktu itu kita sering sekali menyampaikan keadaan bisnis kita ke orang tua ya, baik ke ibu saya maupun ke mertua saya, dan mertua saya sama ibu saya itu juga support. Kadang kita memerlukan uang aja dipinjemin kok, dipinjemin gitu. Karena kita kan mau running bisnis cepet ya, biar cepet gitu. Kita perlu bukan hanya untuk biaya bisnis kita.
Karena kan tentu dari klinik udah nggak ada penghasilan, dari dokter udah nggak ada penghasilan. Jadi penghasilannya dari For Life. Sementara dari For Life bulan pertama cuma rekrut 1 orang, bulan kedua nggak ada yang join, bulan ketiga baru naik peringkat diamond gitu. Jadi kita bilang kita perlu dana bantuan pun dibantu sama orang tua. Jadi saya bersyukur sekali bagaimana orang tua melakukan apapun yang mereka mampu, terutama waktu itu menurut saya pribadi lah doa mereka. Karena tentu ibu saya, mertua saya nggak kepengen anaknya gagal ya. Walaupun mereka tidak menyetujui langkah kita sebagai manusia, tetapi hati mereka kita tahu, memang mereka betul-betul mendoakan kita waktu itu. Nah mungkin Rina punya cerita yang saya nggak tahu atau cerita lebih tentang orang tuanya mungkin. Ya sama sih. Cuma memang waktu itu mama saya pernah tanya, itu kalian bener-bener itu? Beneran itu mau kerjaan itu apa sih itu? Gitu. Iya, karena waktu itu mama saya adalah bisa dibilang percobaan pertama kita juga menggunakan TF gitu. Mama saya kebetulan ada masalah kesehatannya waktu itu. Yang cukup serius cukup gitu ya? Serius gitu, malah saya ceritain aja deh ya. Jadi mama saya itu asma sejak dia kecil gitu. Jadi dan punya juga masalah dengan jantung. Nah pas Edu mengatakan, Inang coba deh minum ini gitu kan. Minum ini pasti lebih baik rasanya. Mama saya itu nggak bisa minum obat apapun kecuali Panadol. Sorry ya ada iklan. Paracetamol lah. Iya paracetamol. Jadi kalau minum obat lain tuh dia langsung sesak atau deg-degan gitu. Nah tapi Edu meyakinkan nggak apa-apa aman gitu. Terus mama saya bilang sama saya, Dek, nanti kalau mama mati gara-gara ini mama nggak akan pernah maafkan kamu. Kata dia gitu, waduh ma, gimana ini kan? Waduh gimana nih gitu kan. Tapi puji Tuhan, mama itu biasanya sesak itu setiap 2 jam itu dia harus minum obat asma gitu. Nah ini setelah 3 hari konsumsi TF, dia telepon saya, Dek, mama minum obat asma nggak ya? Loh kenapa ma? Kok mama nggak sesak-sesak? Udah 3 jam, harusnya 2 jam sekali, ini kok 3 jam nggak sesak-sesak gitu. Terus ya udah berlangsung terus seminggu kemudian setiap 6 jam, setiap 8 jam. Jadi sampai sekarang pun dia tuh konsumsi TF terus dan nggak minum obat asma sama sekali kecuali dia sangat-sangat capek. Gitu. Itu jadi luar ya, biasa. udah sangat terbantu. Nah seiring waktu dia juga makin yakin dong, wah ini ternyata bagus ya. Mertua juga gitu, wah ini ternyata bagus ya. Padahal tadinya mertua saya, jangan sampai ada yang tahu ya kau jual-jual itu ya, gitu. Kalau ditanya kau masih praktek, kalau ditanya kau masih kerja dokter, gitu. Tapi sekarang mana obatmu? Mama mau kasih yang masih ini. Mana obatmu? Orang tua kita masih bilangnya obat gitu ya. Mana TF-mu itu? Biar mama kasih dulu ke sini, biar mama kasih ke sini. Sekarang deh. Gitu. Jadi kemarin itu kita kumpulkan di sini keluarga besar saya, adik-adik saya. Jadi adik saya yang bungsu baru aja menikah. Dan yang memprospek istri adik saya, bukan saya yang memprospek, tapi ibu saya. Iya, jadi di situ menunjukkan betapa ibu saya memang sudah sangat yakin akan bisnis ini. Jadi dia bilang sama istri dari adik saya, nanti ya kamu udah melahirkan, karena lagi hamil sekarang, langsung belajar sama abangmu, sama kakakmu. Bagus ini bisnis, enak ini bisnis. Bisa jalan-jalan, nggak kayak sekarang kamu mikirin warung, ngapain? Nanti belajar sama abangmu, sama kakakmu. Itu sekarang. Kalau waktu awal mulai For Life, kalau ada yang nanya kamu kerja di mana, jangan kau bilang-bilang bisnismu itu For Life itu, jangan ya. Kau bilang aja kau masih praktek jadi dokter. Gitu. Tetapi saya percaya dia ngomong begitu, tapi malam dia pasti doa terus biar bisnis yang dirintis ini berhasil dan seperti sekarang inilah yang dilihat seperti itu. Mereka juga hadir kalau ke convention tuh kita juga suka undang. Iya. Jadi mereka tahu, oh ini yang dikerjakan anakku gitu. Kita udah bawa orang tua kita ke kantor For Life Malaysia, Singapura, Ya, dan waktu bahkan itu. pernah ikut Vagansa. Iya. Ikut jalan-jalan juga grade apa ya waktu itu, Iya. jalan-jalan Vagansa dan saya lupa ya ke Thailand, ke Bangkok. Poin pentingnya gini, bagi teman-teman yang baru mulai, kalau ada pasangannya belum dukung, kalau ada pasangannya orang tuanya belum dukung, santai aja. Tunjukkan bahwa Anda bergabung itu untuk berhasil gitu. Bukan untuk coba-coba. Karena setelah nanti ada perkembangan, orang tua dan pasangan pasti akan menjadi orang pertama yang mendukung, membela, menjaga perjalanan bisnis teman-teman. Karena tidak mungkin orang tua melarang dan tidak mendoakan, itu tidak mungkin. Mungkin dia melarang, iya, tetapi dia pasti mendoakan. Itu harus kita percayai itu. Jadi kalau ada pasangannya atau orang tuanya belum dukung, santai, tapi buktikan dengan kesungguhan. Karena mungkin mereka menolak, tapi mereka mendoakan apa yang kita kerjakan. Ya, jadi perjuangannya Dr. Edward dan Bu Rina nih nggak mudah Ya, ya, betul Mbak Mep, sekali. ya.
Berarti waktu itu ibaratnya bisa dibilang pikiran nggak tenang ya Bu ya. Selama masih berjuang sampai dengan titik ini pada saat itu ya tentunya pasti ibaratnya aduh ada aja yang dipikirkan pasti ya Bu ya. Tapi gimana Bu dan Dr. Edward setelah bisa mencapai peringkat platinumnya dan tentunya impian yang tadi bisa memperoleh penghasilan yang ya sangat luar biasa tadi Dok. Itu bisa dikatakan apakah sudah mencapai jadi ketenangan pikiran yang mungkin masih banyak orang mencoba untuk mengejarnya nih Dok. Iya, jadi ada banyak momen dalam perjalanan for life yang sangat kuat dalam ingatan saya ya. Tetapi ketenangan hati yang paling utama yang saya rasakan adalah ketika saya berhasil mencapai peringkat diamond. Ya, saya waktu itu sangat-sangat percaya bahwa ketika saya berhasil mencapai peringkat diamond, maka peringkat-peringkat selanjutnya itu dia hanya menunggu waktu aja. Nungguin saya aja sampai gitu. Jadi itulah ketenangan hati pertama yang saya rasakan betul, bahwa masa depan kami berdua akan sangat indah, akan sangat menyenangkan, akan menjadi berkat buat banyak orang, terutama buat keluarga ya. Itu sudah saya alami secara pribadi ya. Itu waktu itu saya masih ingat dari rumah siap-siap pakai jas gitu kan, dan Belum berperingkat. ya, belum berperingkat malah waktu itu. Pakai jas ya, baru join waktu itu. Istri saya sama ibu mertua saya sampai bingung. Orang mau ngapain sih? Oh. Ngapain lagi nih orang pakai jas gitu kan. Tapi saya sudah merasa tenang bahwa masa depan saya tuh begitu cerah gitu. Dan terutama setelah saya naik peringkat diamond, sayang banget momen itu saya nggak dapat lagi fotonya, di foto itu naik peringkat dipasangin pin diamond. Nah, perjalanan sampai akhirnya mencapai titik platinum ya, di mana saya sudah diingatkan oleh upline saya, almarhum Bapak Haji Zakaria. Dia selalu mengatakan begini ketika kita ngobrol sama beliau, main ke rumah beliau, itu selalu kalau pulang tuh dia giniin saya, "Doh, hidupmu enak banget nanti doh. Enak doh hidupmu doh." Itu sebuah ketenangan tuh Bang Jody ya. Bahkan pada saat waktu itu bisnis saya sedang mengalami kendala, sedang mengalami kerontokan jaringan, omset jatuh. Itu saya ketagihan ke rumah upline saya. Kita ketagihan ke sana main karena saya menunggu momen pulang. Itu saya mendapatkan ketenangan hati yang luar biasa ketika upline saya bilang, "Doh, hidupmu enak banget doh nanti doh, aduh doh, banyak orang iri sama kamu doh." Dia panggil saya Edo. Itu ketenangan yang luar biasa gitu. Itu ketenangan yang tidak bisa saya dapatkan ketika saya masih bekerja sebagai dokter. Contoh sederhananya gini. Saya punya senior, seorang dokter spesialis penyakit jantung, tinggal di rumah saya, kita satu komplek. Dia bilang begini sama saya, "Du, kalau dokter itu kalau beli rumah pastiin mereka ngumpulin uang yang banyak dulu DP, karena kan namanya dokter kan belum tentu bisa operasi tiap hari. Bisa terjadi macam-macam kan. Kalau kematian nanti yang bayar rumah siapa? Bayangkan, berarti ada ketenangan hati nggak di situ? Nggak ada. Setiap hari mungkin orang juga berpikir hal yang sama. Besok gua kerja, kalau terjadi apa-apa gimana ya? Lalu besok kerja dari pagi pulang malam lega karena masih dalam keadaan sehat, kan gitu ya. Besoknya lagi mungkin mikir, aduh hari ini gua bisa operasi nggak ya? Jangan-jangan gua nggak bisa operasi nih hari ini. Jadi waktu senior saya ngobrol sama saya, dia bilang seperti itu, saya langsung berpikir betapa bersyukurnya saya berada dalam industri ini, berada di perusahaan yang tepat seperti For Life dengan konsep reward plan-nya yang luar biasa itu, ya. Maka setiap orang yang mengambil secara sungguh-sungguh bisnis ini, mengerjakannya secara sungguh-sungguh, mereka akan semakin cepat mendapatkan ketenangan jiwa. Dalam hal apa ya? Bisnis ini kan menawarkan kepada kita kebebasan keuangan, kebebasan waktu, ya. Waktu loh, yang tiap orang sama cuma 24 jam. Mahal. Saya waktu jadi dokter kerja Senin pagi, pulang Sabtu pagi. Kadang-kadang hari Rabu atau Kamis saya izin sama bos saya. "Bos, saya pulang dulu sebentar boleh nggak? Kangen sama istri." Bayangan loh, kita memiliki waktu diatur oleh orang lain. Dan kita harus memohon-mohon minta izin untuk kita bisa menggunakan sedikit dari waktu kita yang sudah kita berikan pada orang lain untuk bisa kita gunakan dengan pasangan kita atau dengan keluarga kita. Itu yang tidak lagi terjadi ketika saya bergabung di For Life.
bahkan ketika saya belum berperingkat, bahkan ketika saya baru berperingkat diamond, bahkan ketika saya sudah mencapai peringkat bronze tetapi organisasi saya mengalami masalah, saya tetap memiliki ketenangan. Kalau saya mengerjakan profesi lain, misalnya sebagai dokter lah, belum tentu. Misalnya saya tidak bisa melakukan praktek karena mungkin ada masalah dengan mata saya, jadi saya nggak bisa lihat pasien. Itu tuh terpikirkan loh. Sebenarnya kalau dalam profesi kita sebagai dokter, saya yakin banyak sekali dokter yang malam pas tidur dia berpikir, aduh mudah-mudahan besok nggak ada apa-apa biar bisa praktek, biar bisa dapat uang, kan gitu. Banyak yang seperti itu. Nah disinilah saya merasakan bagaimana sebuah ketenangan hati, jiwa, pikiran, uang, waktu bisa kita dapatkan gitu. Kenapa? Karena untuk bisa mencapai itu semua, kita harus memastikan orang lain juga bisa berhasil. Kita harus memastikan orang lain bisa memiliki keahlian yang sama atau bahkan lebih hebat dari kita. Dan itu harus kita lakukan dengan setulus hati. Saya dulu sebagai dokter dengan 10 karyawan dokter saya juga mengajari mereka setulus hati. Tetapi ada juga rasa takut, gue kasih nggak ya obat dewa gue? Ntar gue kasih obat dewa gue, ntar dia nggak praktek sama gue lagi. Gitu loh. Sementara di bisnis ini saya tidak pernah melakukan sesuatu setengah-setengah. Saya berusaha, apalagi ya yang mesti gue kasih sama downline gue. Biar dia bisa punya skill, dia bisa punya knowledge yang sama atau bahkan lebih hebat dari saya. Itu perbedaan mendasar yang goalnya apa? Ketenangan. Jadi Bang Jody, bukan karena kita sudah platinum maka kita sekarang sudah tenang, enggak. Bahkan pada saat saya bergabung di For Life saya sudah merasakan ketenangan. Inilah masa depan, inilah kebebasan waktu, inilah kebebasan keuangan. Ketika saya mencapai peringkat pertama saya, itu adalah ketenangan batin yang luar biasa buat saya. Karena peringkat tersulit sudah saya capai. Buat saya, diamond adalah peringkat tersulit. Kalau diamond bisa saya dapatkan, aduh platinum, gold, international diamond waktu itu ya, itu cuma masalah waktu. Dan ini yang saya ajak teman-teman nih yang saat ini di rumah atau dimanapun teman-teman berada, Anda harus merasakan situasi yang saya rasakan. Anda harus yakin bahwa ketika Anda membuat keputusan bergabung dengan For Life, Anda memang sudah mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Dan itu akan semakin besar dan sampai pada akhirnya kita bisa duduk bersama dengan Anda sebagai seorang platinum, bahkan sebagai seorang platinum elite. Gitu. Luar biasa jadi ya. Betul. Iya. Nah, ini mumpung di momen ini kita kan lagi di awal tahun jadi. Iya. Jadi Dokter Edu tadi bilang juga kita mau 2022 ini akan ada convention ke Utah dan bagaimana kita mencapai ketenangan even mulai dari diamond aja ya, Dok Iya. ya. Itu ada pesan-pesan nggak, Dok, untuk tahun baru, tahun yang 2002 ini kepada para mitra-mitra di rumah, gimana sih mencapai level kenyamanan berada di For Life-nya itu? Khususnya tadi yang baru-baru bergabung Betul, juga, iya. bahwa mereka tidak salah nih Iya, bergabung jadi dengan For Life seperti itu. kalau saya boleh flashback kepada tahun-tahun perjalanan saya di For Life, saya melihat tahun 2022 ini spesial sekali ya. Program yang dibuat oleh For Life Indonesia itu sungguh-sungguh luar biasa ya. For Life sudah menggambarkan 6 bulan ke depan akan seperti apa dan 10 bulan ke depan mitra-mitra For Life bisa memilih berada di mana. Terutama pada tanggal 26 sampai 28 Oktober nanti ya. Kita sudah diberikan pilihan. Jadi bagi teman-teman yang baru saja bergabung, belum punya peringkat, wah itu bahagia banget, bersyukur sekali. Bisa mendapatkan jalan yang nyata. Perjalanan yang nyata gitu ya, mulai dari double builder bonus, nanti masuk kepada jika tidak ada perubahan akan masuk ke go next level, lalu ada perjalanan Vaganza dan Great Escape yang kita sekarang ada 3 pilihan, tapi saya yakin semua teman-teman memilih untuk bisa hadir di Utah untuk convention kita 26 Oktober nanti ya. Jadi kalau saya jadi teman-teman, saya akan minta teman-teman untuk senyum, senang gitu. Saya minta Anda bahagia banget hari ini, bersyukur, gembira karena sudah ada jalan yang dipersiapkan. Nah, langkah yang kedua adalah bayangkan itu setiap saat di dalam setiap kegiatan bisnis Anda. Apakah hari ini Anda menerima penolakan, apakah hari ini Anda menerima orang bergabung, apakah hari ini ada mitra Anda yang naik peringkat. Apapun keadaan Anda, hanya ada satu bayangan bahwa bulan Oktober nanti Anda ingin berada di mana. Bonus double builder Anda ingin dapatkan di bulan Januari ini 1 share, bulan Februari 4 share,
atau sekaligus sebagai presidensial bisa 3 ya, level 3, builder level 3 untuk bisa mendapatkan 16 juta, itu kesempatan yang sangat-sangat sayang untuk dilewatkan. Nah, pilihannya ada pada teman-teman. Kalau saya minta sama teman-teman, buatlah pilihan yang menyenangkan, yang bisa membahagiakan orang lain. Anda bisa bayangkan, ada tambahan 16 juta bisa digunakan untuk apa? Banyak sekali itu, ya. Nah, mencapai peringkat baru sampai presidensial dan kemudian mencapai Great Escape, wah itu luar biasa. Jadi For Life telah memberikan kita satu ketenangan hati dan pikiran. Kita tahu apa yang mau kita kerjakan, kita tahu apa yang mau kita raih dalam 6 sampai 10 bulan ke depan. Dan pada akhirnya nanti kita semua, teman-teman semua yang mengerjakan bisnis ini secara sungguh-sungguh akan menutup tahun 2022 dengan sungguh luar biasa. Tapi ingat, itu pilihan. Itu pilihan. Bagi nanti yang memilih fokus pada tantangan, nanti juga bisa lihat kok endingnya seperti apa. Tapi bagi yang fokus memilih kepada impian mereka, mereka juga nanti akan tahu endingnya akan seperti apa. Ingat, penyesalan akan sangat sakit dan sakitnya tuh susah hilang. Nyesel itu sakit. Usaha juga sakit, berat, ya kan? Tapi kegembiraannya itu bertahan sangat lama. Nah, tinggal pilih mau yang bertahan lama itu kegembiraan atau penyesalan. Itu semua adalah tentang pilihan. Tapi saya percaya, khususnya buat teman-teman yang hari ini hadir, pasti pilihannya memang ingin punya tahun 2022 yang cemerlang. Seperti itu Bang Jody dan Feby. Oke, dari Bu Rina mungkin ada pesannya juga. Ada Bu Rina pesan untuk tahun 2022 ini buat mitra-mitranya di rumah yang nonton semua. Iya, buat teman-teman semuanya. Ya, tadi Edu sudah bilang bahwa For Life ini sudah mempersiapkannya buat kita nih. Sudah di depan mata, tinggal kita jalani dan kita nikmatin gitu. Jadi jangan bohongi diri sendiri. Jangan bilang, aduh saya cukuplah diamond gitu ya. Saya cukuplah presidensial. Aduh bronze sudah besar kok buat saya. Ini tuh ada yang lebih besar yang layak buat teman-teman raih gitu. Jangan puas dengan keadaan yang sekarang. Banyak hal-hal yang lebih luar biasa yang bisa teman-teman raih untuk di masa depan, khususnya bulan Oktober nanti nih. Gile, Utah gitu kan, International Convention, it's my dream gitu kan, not hers gitu. Jadi ya sama-sama kita ke Utah bareng-bareng. Kita bikin heboh convention di Utah nanti bersama teman-teman semuanya. Amin, amin, Ya. amin. Ya. Terima kasih Dr. Edward dan Bu Rina, pesan yang sangat menginspirasi dan sangat luar biasa untuk seluruh mitra-mitra For Life ya. Sama Pak Jody. Semoga tahun 2002 ini memang benar-benar jadi kenyataan, kita semua bisa bertemu bareng-bareng di convention di Utah ya Mas Jody ya. Amin. Iya, itu harapan kita 2022. Seperti yang juga menjadi harapan atau impian besar dari GM kita Bapak Hendrik Velavu ya. Sulit tapi pasti bisa. Bagaimana bisa ada 100 orang bahkan mungkin lebih untuk bisa menghadiri acara International Convention 26 Oktober sampai 28 Oktober nanti tahun 2022 di Salt Lake City ya. Jadi Bang Jody, banyak sebenarnya yang pengen kita bagi ya, tapi saya lihat waktu juga, saya juga harus pastikan karena kita hari ini ada acara table talk juga di Jogja. Ya, jadi saya mau pastikan Erika sama Desi juga, takutnya mereka udah nunggu karena mitra-mitra juga banyak. Kemarin juga udah sempat ngobrol sama salah satunya Vima ya, gitu. Saya coba telepon dulu deh. Ya, Erika. Iya, ini masih ngobrol, tapi nggak lama lagi kita akan berangkat menuju lokasi ya. Gimana, sudah mulai ramai? Iya dok, udah mau mulai. Oke, baik. Sampai ketemu di sana ya, Erika ya. Salam buat Mbak Desi. Oke, ditunggu Dokter Edu. Tanpa terasa ya. Iya. Nah, kita sudah harus mengakhiri untuk bincang-bincang kita. Kita sudah lihat rumahnya Dr. Edward yang kedua yang sangat luar biasa indahnya ini. Ya, dan kita nantikan juga untuk rumah berikutnya. Ya, terima kasih. Amin. Impian Dr. Edward berikutnya dan juga seluruh mitra For Life tentunya. Iya. Kita ngucapin juga terima kasih sebaik-baiknya buat Brina, ke Dr. Sama-sama. Edu atas semua jamuannya, keramahannya, welcome sama kita yang ngerepotin ya. Enggak lah. Kita juga senang kan. Rumahnya ini juga. Ayo nginep sini. Nanti kita nginep sini bareng.
gitu. Oke. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman Iya. semua di seluruh Indonesia. Iya. Dan pasti Bang Jody, Mbak Feby menunggu undangan teman-teman untuk peresmian rumah baru teman-teman. Ya. Benar sekali. Kita doakan impian teman-teman semua bisa segera terwujud. Amin. Terutama impian di tahun 2022 ini. Amin. Ya, bersama doa kita semua kita tutup acara For Life Hangout kita bersama Platinum Dr. Edward Huta Barat dan Ibu Katarina Sihombing. Saya Feby Riani, Saya Jody Renaldo. pamit dulu Sampai untuk kita bertemu dalam acara berikutnya. berikutnya. Dadah. Selamat pagi.